Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diskar Saputra dengan NPM 201302509. Jadi di sini saya akan mengerjakan ujian akhir praktikum basis data. Di sini diterangkan kita disuruh membuat untuk buatlah dengan tabel dengan ketentuan tabel di atas. Yang pertama tabel identitas dan kemudian tabel provinsi. Dimana di sini kita disuruh membuat untuk dari CMD-nya, kemudian Microsoft Access. Jadi di sini saya ulang aja. Pertama saya buka CMD ya, karena di sini saya menggunakan komputer Ronaldo karena di komputer saya masih terkendala. Jadi saya di sini menumpang. Ya, pertama-tama kita klik CD, kemudian C sampai P, kemudian MySQL, kemudian bin. Setelah itu MySQL min U root min P, enter. Nah di sini kemudian kita ketik use db adiska. Nah karena saya sudah membuat database-nya, nah jadi kita sudah membuat use database adiska. Jika Anda ingin membuat database-nya, ya seperti biasa cari database DB dengan nama Anda sendiri. Kemudian kita di sini untuk menampilkan tabel apa saja yang sudah saya buat, kita ketik show tables. Di sini saya sudah membuat tabel identitas dan tabel provinsi, di mana sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan seperti itu. Jadi kemudian kita ketik dash, kemudian tabel identitas, kemudian titik koma. Nah di sini saya sudah memasukkan ID identitas, nama, kemudian gender, place, birthday, address, ID provinsi, dan about. Nah kemudian kita memunculkan kembali dash table untuk provinsi, titik koma. Nah di sini kita kan masih belum menampilkan data isi inputnya ya, dari data tabel provinsi dan data tabel identitas. Nah jika ingin melihat data tersebut, kita ketik select bintang from table identitas, lalu kemudian titik koma. Nah di sini kita sudah muncul dengan nama Adiska, Lili, kemudian Willy. Nah jika ingin munculkan kembali tabel yang lain, kita tinggal klik saja tabel provinsi seperti tadi ya, select bintang from tbl underscore provinsi seperti itu, kemudian enter. Nah jika ingin menambahkan, Anda bisa insert into tbl underscore misal ke identitas, kemudian values. Nah seperti itu ya. Nah di sini saya sudah selesai untuk membuat tabel dari CMD, tabel identitas, kemudian tabel provinsi. Nah kemudian di sini saya sudah membuat untuk tabel di Microsoft Access, di mana di tabel identitas, kemudian dan tabel provinsi. Nah di sini untuk melihatnya kita ke design view, maksudnya ke datasheet view. Nah di sini saya sudah mengisi di mana tabel identitas dengan nama Adiska Rizky, kemudian Lili, dan kemudian Willy, dengan gender M itu maksudnya male ya, laki-laki, dan F itu female untuk perempuan. Jadi di sini place saya Gadingrejo, untuk Lili Bekasi, dan kemudian Willy Semarang. Nah kemudian setelah itu sesuai dengan soalnya, kita disuruh untuk membuat relasi ya antar tabel. Jadi untuk relasi antar tabel ini kita bisa membuat tabel kemudian relationship. Nah karena di sini saya sudah membuat relationship, dimana untuk ini kita klik ID provinsi, maksudnya kita drag ID provinsi ke ID provinsi ini, kemudian nanti akan muncul. Nah kan di sini saya sudah tidak bisa karena saya sudah nanti
akan muncul seperti ini. Karena tadi saya sudah merealisasikannya, jadi saya tidak bisa merealisasikannya kembali. Nah, jika belum, nanti akan menampilkan seperti ini ya. Kemudian klik cancel. Nah, karena di sini sudah terjadi antar relationship ID provinsi kemudian ID provinsi, dimana untuk membuat relationship ini kalian harus menutup pertama-tama kalian harus men-save terlebih dahulu dengan klik Ctrl Save atau klik kanan Save. Nah, dimana akan menyimpan tabel Anda, identitas maupun provinsi. Kemudian diklik close, dan untuk keduanya kemudian Anda baru bisa membuat relationship. Nah, dimana di sini dengan keterangannya, maksudnya nah design view-nya untuk ID provinsi, dan kemudian ID provinsi di sini harus sama ya, maksudnya short text gitu. Jadi untuk ID provinsi dan ID provinsi harus sama, dan jangan lupa untuk selalu primary key ya, seperti itu. Nah, karena di sini sudah selesai, Ctrl S ya, saya sudah selesai untuk mengerjakan Microsoft Access ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Access dan dalam basis data dan perbedaan menggunakan CMD. Jadi Microsoft Access ini adalah sebuah software di mana dia menyimpan database, jadi yang dihususkan untuk Windows seperti itu. Dan untuk perbedaan menggunakan CMD ya, CMD itu ya hampir sama, mirip dengan Microsoft Access. Nah, dengan bedanya Microsoft Access dengan masih banyak tools ya, jadi bisa terlihat dengan, sedangkan CMD ini tidak ada tools sama sekali seperti itu, dan harus murni kita mengklik sendiri. Nah, ini yang kedua kendala yang sering dihadapi kedua pengguna tersebut. Menurut saya untuk Microsoft Access sendiri ini ya masih kurang ini ya, awam. Maksudnya untuk orang-orang yang belum mengerti sekali tentang database, pasti akan sangat tidak kenal gitu, maksudnya dengan tools-toolsnya. Karena dimana untuk tools dari Microsoft Access sendiri itu ya tidak sering kita jumpai seperti di Microsoft Word maupun Microsoft PowerPoint seperti itu. Karena ini database ya mungkin berbeda seperti itu. Nah, untuk mungkin CMD sangat lemah dengan errornya, dan sangat sering terjadi dengan error meskipun salah ketik atau salah huruf satu pun. Semisal Anda mengetik table, nah tetapi Anda mengetik tables, nah itu tidak akan terbaca ya, maksudnya tidak berbeda gitu dalam artiannya. Nah, dengan hal sepele pun juga untuk koma dan titik koma tidak diketik, maksud tidak terketik, itu juga program akan mengalami error dan mengalami Anda mengulang kembali sebuah program tersebut. Mungkin itu saja, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.